Selamat datang pemain. Cahaya menyilaukan. Apa itu? Sung Jinwoo terbangun dengan kaget di atas kasur. Napasnya tersengal-sengal. Jinwoo meremas baju di dadanya. Nafasnya mos-mosan. Tiba-tiba ia teringat kejadian sebelumnya di dungeon dan bertanya-tanya apakah semuanya hanya mimpi. Ia mendongak ke langit-langit, lalu baru menyadari bahwa kini ia berada di rumah sakit. Tiba-tiba, dua orang masuk ke kamar Jinwoo. Salah satu dari mereka bertanya, apakah Jinwoo sudah cukup sadar? Jinwoo balik bertanya siapa mereka. Orang yang tadi berbicara segera meminta maaf dan menyerahkan kartu nama. Setelah membacanya, Jinwoo kembali bertanya, untuk apa seorang penyelidik pemburu mencarinya? Adegan bergeser. Sung Jinwoo tampak terkejut ketika mengetahui bahwa ia sudah tertidur selama 3 hari. Ia lalu menanyakan kondisi Nona Juhi dan Tuan Song kepada dua penyidik yang duduk di samping ranjangnya. Mereka menjawab bahwa keduanya selamat. Namun, salah satu penyidik menjelaskan bahwa Hunter Song kehilangan satu lengan, dan besar kemungkinan hal itu akan memengaruhi pekerjaannya. Karena itu, mulai sekarang, Hunter Song bebas memilih untuk pensiun. Sementara itu, Juhi masih dirawat karena trauma berat. Ketika penyidik lainnya hendak menjelaskan kondisi Hunter Kim, Jinwoo segera memotongnya, merasa sudah cukup. Ingatannya masih jelas tentang peristiwa mengerikan saat mereka terjebak dalam double dungeon. Penyidik yang lain menambahkan bahwa jumlah orang yang selamat hanya 6. Meskipun para hunter terbiasa menghadapi bahaya, pembantaian sebesar ini tetap sangat jarang terjadi. Ia melanjutkan bahwa ketika para penyelidik dan asosiasi Hunter White Tiger tiba di lokasi, semua hunter yang terjebak di double dungeon telah hilang. Di dalam ruangan itu hanya ada Sung Jinwoo yang terbaring di altar. Tidak ada patung atau apapun seperti yang digambarkan oleh para hunter lainnya. Jinwoo dengan tegas membantah pernyataan penyidik itu. Sang penyidik menjelaskan bahwa mereka sendiri sebenarnya sulit percaya jika saja kesaksian para penyintas sedikit berbeda atau beberapa bagian jenazah tidak ditemukan. Mungkin mereka masih bisa mencari penjelasan lain. Namun dengan hati-hati, ia melanjutkan bahwa mereka menduga Sung Jinwoo mengalami kebangkitan kedua. Jinwoo tertegun, kebangkitan kedua. Istilah itu jarang sekali ia dengar. Status seorang hunter biasanya ditentukan ketika mereka menerima kekuatan atau mengalami kebangkitan pertama kali. Meski begitu, memang ada beberapa kasus di mana hunter mengalami kebangkitan lagi setelahnya. Ada hunter rank C yang melonjak menjadi rank A atau rank B berubah menjadi rank S. Salah satu penyidik kemudian mengeluarkan alat pendeteksi kekuatan dan memintanya meletakkan tangan di atas kristal pada perangkat itu. Dalam hati, penyidik itu berpikir bahwa jika benar ada monster mematikan seperti yang dijelaskan para penyintas, pemburu biasa pasti tidak akan selamat. Dungeon seperti itu hanya bisa ditaklukkan hunter rank A atau S yang bekerja sama. Yang lebih aneh lagi, semua monster tersebut menghilang begitu saja. Sambil memperhatikan Jinwoo mengukur ulang kekuatannya, penyidik itu kembali merenung. Bukan tidak mungkin Jinwoo memang mengalami kebangkitan kedua, mengingat dialah satu-satunya yang selamat. Namun ketika hasilnya keluar, raut wajahnya berubah antara bingung dan lega. Nilai yang muncul hanya 10, padahal hunter rank E sekalipun memiliki nilai minimal 70. Ia pun sadar bahwa mereka telah mencurigai Jinwoo tanpa dasar. Jinwoo sendiri tampak heran dengan hasil tersebut. Tanpa berpamitan, kedua penyidik itu meninggalkan kamar. Jinwoo menduga tidak ada yang istimewa dari hasil pembacaan barusan. Namun tiba-tiba, ia seperti tersadar akan sesuatu. Ia melirik ke atas dan bergumam. Apakah para penyidik tadi tidak melihatnya? Apakah mereka tidak memperhatikan layar pesan yang terus muncul di hadapannya? Sebuah layar yang menunjukkan bahwa Jinwoo memiliki pesan yang belum dibaca. Jinwoo menatap kakinya yang telah tersambung kembali. Tangannya mencengkeram dada yang sebelumnya tertusuk, kini sudah pulih sepenuhnya. Ia membatin, tak mampu lagi membedakan mana mimpi dan mana kenyataan. Jarinya masih meraba layar yang melayang di depannya, menyadari bahwa itu bukan layar sentuh. Ia pun bertanya-tanya, apakah seharusnya memberitahu para penyidik tentang layar ini? Saat asik mencoba menyentuhnya, terdengar teriakan seorang perempuan yang menanyakan apa yang sedang ia lakukan. Perempuan itu kembali bertanya, apakah Jinwoo juga melukai kepalanya? Dengan suara tinggi, ia mengomel, mengatakan bahwa ia sudah berulang kali meminta Jinwoo berhenti melukai diri. Dan bertanya mengapa Jinwoo tidak sadar betapa khawatirnya dirinya. Jinwoo hanya bisa meminta maaf. Perempuan itu terus menggerutu, mempertanyakan mengapa para hunter lain selalu kembali dengan selamat, sementara Jinwoo sendiri terus terluka. Jinwoo terdiam dan tersenyum dalam hati.
Ia tak percaya bahwa suatu hari ia bisa meninggalkan perempuan ini sendirian. Ia masih menganggap layar di depannya hanyalah mimpi. Namun heran mengapa adik perempuannya muncul di dalamnya. Jin Ah kembali mengomel, mengancam akan berhenti sekolah dan bekerja jika Jin Woo terluka lagi, agar kakaknya bisa berhenti menjadi hunter. Jin Woo pun memotong omelan itu dan bertanya, apakah Jin Ah bisa melihat layar di depannya. Jin Ah justru balik mempertanyakan maksudnya, membuat Jin Woo tersadar akan sesuatu. Jika ada pesan belum dibaca dalam sebuah game, bagaimana cara membukanya? Jin Ah tampak heran melihat Jin Woo bergumam sendiri dan kembali bertanya apakah ia benar-benar tidak melukai kepalanya di dalam double dungeon. Dengan santai, Jin Ah menjawab bahwa pesan yang belum dibaca harus dibuka melalui kotak pesan. Jin Woo tersentak. Itulah yang seharusnya ia lakukan sejak tadi. Begitu ia menyadarinya, tampilan layar langsung berubah. Layar itu menyambut Jin Woo sebagai pemain dan menampilkan bahwa misi harian menjadi kuat telah diterima. Jin Ah bertanya apa yang terjadi karena Jin Woo terlihat sangat fokus. Tak mendapat jawaban, Jin Ah akhirnya berpamitan pulang. Di luar kamar, temannya sudah menunggu, lalu mereka pergi bersama. Di dalam kamar, Jin Woo terus membaca pesan-pesan yang muncul di layar. Pesan itu berisi peringatan bahwa sistem akan membantu perkembangan pemain, namun pelanggaran terhadap sistem akan berujung hukuman. Ada pula pemberitahuan bahwa hadiah pemain telah tiba. Jin Woo kebingungan membaca semua itu, hingga tersadar bahwa pesan-pesan ini mirip dengan yang ia lihat saat berada di atas altar. Belum sempat ia mencerna ingatan itu, sebuah pesan baru muncul berjudul Persiapan Menjadi Kuat. Saat dibuka, tertulis satu sesi quest harian yang harus diselesaikan. 100 push up, 100 sit up, 100 squat, dan berlari sejauh 10 km. Di bagian bawah, terdapat peringatan bahwa kegagalan menyelesaikan misi akan berujung hukuman. Senyum masam terbit di wajah Jin Woo. Ia menganggap quest itu hanya candaan. Ia pun menjatuhkan tubuhnya ke bantal dan bergumam bahwa seseorang yang sedang dirawat di rumah sakit jelas tak punya tenaga untuk melakukan semua itu. Ia berjanji akan membuka pesan itu lagi setelah bangun tidur. Namun waktu di layar terus berjalan. Tampilan berubah, menampilkan peringatan bahwa misi harian belum diselesaikan dan pemain akan dipindahkan ke zona hukuman untuk sementara waktu. Mata Jin Woo yang setengah terpejam langsung terbuka ketika kamar berguncang hebat. Ia bangkit dan bertanya-tanya apakah sedang terjadi gempa bumi. Guncangan semakin dahsyat. Dengan panik, Jin Woo menahan tubuhnya ke lantai dan merasakan retakan muncul di permukaannya. Seketika, tangannya menyentuh sesuatu yang kasar, seperti pasir. Ia terperanjat. Ia kini berada di tengah padang pasir. Syok, Jin Woo menatap sekeliling gurun tandus yang panas. Tanpa disadari, di belakangnya muncul gundukan pasir yang terus meninggi. Ia berulang kali meyakinkan diri bahwa ini hanyalah mimpi. Namun saat melirik ke belakang, gundukan itu telah berubah menjadi seekor kelabang raksasa beracun yang siap menerkamnya. Keringat dingin mengalir di tubuh Jin Woo. Ia kebingungan harus berbuat apa. Tiba-tiba, sebuah pesan muncul di layar, memerintahkannya untuk tetap hidup hingga batas waktu yang ditentukan, 4 jam. Liur menetes dari mulut kelabang raksasa itu. Jin Woo hanya bisa tertawa gugup, masih berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini hanyalah candaan.